Dalam waktu dekat, krisis parah menyebar ke seluruh Eropa dan orang-orang kekurangan kebutuhan dasar. Pemerintahan mulai runtuh dan sebuah rezim totaliter bernama Not Enough at All mengambil alih. Ia memutuskan untuk mengatasi kekurangan sumber daya dengan membunuh orang-orang. Di antara mereka ada Nico dan istri hamilnya, Mia. Suatu malam, seorang penyelundup membawa mereka ke pelabuhan lokal, di mana mereka berlari di antara kontainer untuk mencari jalan keluar. Lalu pasangan itu masuk ke bagian belakang truk bersama sekelompok wanita yang juga sedang melarikan diri dengan anak-anak mereka, bahkan seekor anjing. Mia melepas perban yang menutupi perutnya dan merasa khawatir karena sudah lama dia tidak merasakan bayi bergerak. Dia juga memberinya sebatang Snickers yang sudah dia simpan untuk dimakan saat mereka sampai di Irlandia sebagai hadiah kecil perayaan. Setelah salah satu pengungsi menggunakan bor untuk membuat lubang di truk agar cahaya masuk, Mia melihat anak-anak lain dan merasa bersalah karena dia dan Nico meninggalkan anak pertama mereka. Tapi Nico mengingatkan dia kalau tentara yang ngambilnya, berarti dia sudah meninggal. Setelah beberapa jam perjalanan, truk berhenti buat menjemput lebih banyak pengungsi. Orang-orang langsung buru-buru masuk dan truk jadi penuh banget. Jadi si penyelundup ngumumin kalau mereka bakal bagi kelompok jadi dua, ninggalin perempuan dan anak-anak di sini, sedangkan laki-laki naik kendaraan lain. Pintu ditutup dan Mia harus ngintip lewat lubang sambil lihat suaminya sudah pergi, jadi dia memakai ponselnya untuk menghubungi dia. Nico bilang jangan khawatir karena truk-truk itu menuju arah yang sama, jadi mereka akan bertemu lagi nanti. Saat truk terus berjalan, Mia melihat dunia luar lewat lubang, terganggu oleh kekerasan di setiap sudut. Tentara membunuh para pengacau tanpa ampun dan wanita-wanita dibawa dalam kandang seperti ternak. Beberapa saat kemudian, truk berhenti saat tiba di pos pemeriksaan dan semua wanita buru-buru sembunyi di bagian belakang. Sopir menunjukkan surat-surat kepada mereka menunjukkan kalau dia mengangkut barang, tapi tentara tetap membuka truk untuk memeriksa. Sekilas, mereka cuma lihat beberapa kotak karena para pengungsi bersembunyi di balik dinding palsu. Tapi pemimpin mereka curiga dan menyuruh salah satu anak buahnya masuk, minta dia pergi sejauh mungkin lalu tembak dinding samping. Orang itu melakukannya, dan dengan melihat perbedaan jarak, sang pemimpin tahu ada ruang rahasia. Dia lalu masuk bersama beberapa tentaranya dan menyuruh para wanita keluar. Karena takut hal buruk terjadi, Mia naik ke atas kotak-kotak tepat sebelum salah satu wanita membuka dinding palsu itu. Pemimpin langsung membunuh dia, dan tentara-tentara lain mulai menembaki untuk membunuh seluruh kelompok itu sementara Mia terkena cipratan darah mereka. Pada akhirnya, yang masih berdiri cuma anjing dan seorang anak kecil. Anjing itu berhasil kabur, tapi tentara-tentara itu pastikan anak kecil itu juga tewas. Setelah mereka pergi, Mia menangis dan mengirim pesan ke suaminya, bilang supaya dia sembunyi. Beberapa jam kemudian, truk sampai di pelabuhan lain dan kontainer dipindahkan untuk dibawa naik kapal. Beberapa saat kemudian, Mia terbangun saat kontainer mulai bergetar. Lewat lubang-lubang bekas peluru, dia bisa melihat para pelaut berlari-lari karena badai hebat sedang menghempas kapal. Mia mulai berteriak minta tolong karena guncangan membuatnya berguling-guling. Sampai terluka sampai sebuah benturan tiba-tiba membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Mia sadar dan melihat air mulai masuk ke dalam kontainer lewat lubang-lubang itu. Saat dia melihat keluar, dia sadar kapalnya sudah tenggelam dan sekarang semua kontainer termasuk dia terombang-ambing di tengah laut. Dia mulai panik dan mencoba menghubungi Nico, tapi ponselnya hancur dan gak bisa dipakai. Lalu dia mencoba pakai ponsel cadangan yang dia bawa di tas, tapi dia nggak tahu passwordnya supaya bisa nyala. Setelah memastikan bayinya baik-baik saja, Mia sadar air terus masuk ke dalam wadah. Jadi dia mulai membuka peti-peti untuk cari sesuatu yang bisa dipakai. Sayangnya, isinya cuma barang-barang kayak wadah plastik, televisi, alkohol, dan earbud. Setelah lihat-lihat sekitar, dia mulai mengambil semua barang yang jatuh dari tasnya, termasuk beberapa lakban dan pisau tentara Swiss. Setelah menempelkan lakban di lubang-lubang untuk memperlambat masuknya air, Mia menemukan buku hariannya dan merasa tenang melihat foto keluarganya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dan mengintip lewat lubang, melihat sebuah kontainer yang perlahan tenggelam dengan orang-orang di dalamnya. Dengan putus asa, Mia mulai memanggil nama Nico sambil memasang kartu SIM-nya ke ponsel yang masih berfungsi. Tapi Nico tidak mengangkat teleponnya dan kontainer itu tenggelam, membuat Mia terpukul. Beberapa jam berikutnya, Mia terus mencoba telepon tapi nggak berhasil. Pas malam tiba, dia ngambil pisau karena lagi mikir buat akhiri semuanya. Tapi tiba-tiba dia ngerasain bayi gerak. Mia mutusin buat hidup demi bayinya dan tidur sambil dengerin paus nyanyi di luar. Beberapa saat kemudian, dia nemuin kalau pita itu copot dan airnya makin parah. Jadi dia dorong sebuah kotak di bawah yang tergantung dan melepaskannya pakai pisau, tapi malah nemu lebih banyak wadah plastik. Awalnya dia kesel, tapi itu malah bikin dia punya ide. Dia cabut karet dari tutupnya dan pakai itu buat nutup lubang bawah. Terus dia ambil selang dari mesin di salah satu kotak dan masukin ke lubang lain buat ngeluarin air lewat situ.
Dia juga geser 2 kotak ke dinding supaya ada tempat buat tiduran. Terus tandain level air pakai lakban lagi. Ngitung hari sampai airnya nyampe batas. Setelah nyoba, Mia coba telepon lagi tapi nggak berhasil. Dia lalu nyangkutin beberapa kabel dari earbud dan menggantung foto-foto dari diarinya supaya kering. Terus dia ngecek persediaannya, memastikan buat ngatur dengan benar botol air dan makanannya. Tiba-tiba ponselnya ada panggilan dari nomor gak dikenal. Mia angkat dan ternyata itu Nico. Dia nggak bisa jawab sebelumnya karena baterainya habis, dan dia masih hidup karena sopir lain menipu mereka. Bukannya ngantar ke pelabuhan, dia malah ninggalin kelompok itu begitu aja di luar kota. Mia menceritakan apa yang terjadi padanya dan Nico berjanji akan menyelamatkannya. Tapi untuk sekarang, dia harus terus menghemat baterai dan bertahan demi anak mereka. Tiba-tiba Mia merasakan kontraksi dan memohon pada bayinya untuk menunggu sedikit lebih lama. Badai datang mengguncang kontainer dan bayinya benar-benar akan lahir. Mia menjerit kesakitan saat air mulai masuk ke dalam wadah lagi dan ponselnya berdering. Tapi saat dia coba angkat, ponsel itu malah jatuh dari tangannya. Karena gak ada pilihan lain, Mia melepas bajunya dan pegangan pada tali-tali peti saat dia berdiri dan melahirkan bayi di dalam air. Tali pusar melilit leher bayinya, tapi Mia cepat-cepat membuka lilitan itu dan menepuk-nepuk punggung bayinya sampai bayi itu menangis. Setelah itu, Mia naik ke atas peti dan terus menggenggam bayinya, menunggu badai lewat. Setelah itu, dia beres-beres sebisa mungkin dan menaruh bayi itu di kotak kecil dengan hoodie sambil ngecek barang-barangnya. Dia makan sedikit dari kaleng makanan, tapi ponselnya kena air jadi nggak bisa dipakai. Parahnya lagi, bayinya nggak berhenti nangis dan Mia coba menyusui tapi nggak berhasil. Saat Mia dengar suara logam kontainer yang berdecit, dia dapat ide. Dia pakai bor dan mulai bikin lubang di langit-langit, berharap bisa motong kotak supaya bisa keluar. Abis itu dia balik lagi buat ngebor plafon, tapi sayangnya borannya kehabisan baterai sebelum selesai. Akhirnya dia jadi frustrasi, dia sampai di sana dan mulai melempar-lempar semua barangnya dengan marah. Waktu dia nemuin pisau, dia coba pakai buat ngubek-ngubek lubang di langit-langit supaya kelar, tapi tangannya malah sakit. Lama-lama, Mia nggak punya kerjaan lain selain ngurus bayi. Kadang-kadang dia basahin kulit bayi itu buat ngeringin panas. Pas dia coba tidur, susah banget karena perutnya terus keroncongan karena nggak makan apa-apa. Akhirnya, keputusasaan menang dan Mia mutusin buat makan plasentanya sendiri. Tiba-tiba dia dengar paus di luar lagi. Dan waktu dia ngelihat keluar, paus itu menabrak kontainer, membuat bayi itu menangis lagi. Mia membalas dengan memukul dinding kontainer, membuat paus itu takut lagi. Keesokan paginya, Mia mencoba lagi dengan pisau dan lubang-lubang itu, tapi pisaunya malah patah. Teleponnya masih belum berfungsi, dan Mia harus meminum sisa air bersih terakhir. Merasa pusing karena panas, Mia mengambil air laut dan menyiramkannya ke kepalanya, lalu mulai menjilat tetesan air dari langit-langit. Sayangnya, itu membuatnya sakit setelah beberapa menit. Pusingnya malah semakin parah seiring waktu dan tiba-tiba Mia melihat sebuah pesawat kertas mendarat di kakinya. Saat itu, putri pertamanya muncul, menyalahkan ibunya atas kematiannya di tangan para tentara. Mia menangis saat Nico muncul di sampingnya juga, mengingatkannya bahwa itu bukan salahnya. Ketika Mia terbangun dari mimpi itu, dia merasa lebih baik karena akhirnya hujan turun dan air menetes melalui lubang-lubang. Mia memastikan untuk minum air dan mengumpulkan sebanyak mungkin air ke dalam wadah plastik. Dia juga mengambil kaleng itu, tapi saat tutupnya pecah, dia dapat ide. Tali dari peti-peti dimasukkan melalui lubang di langit-langit dan Mia mulai menarik ke bawah sampai akhirnya dia berhasil membuka lubang yang membiarkan sinar matahari masuk. Setelah itu, Mia naik ke atas wadah dan memastikan tidak ada daratan di sekitar. Dia dan bayinya tidur di sana untuk mendapatkan udara segar, dan saat waktunya mengganti popok bayi, Mia melempar hoodie kotor ke dalam air. Ini menarik perhatian sekelompok ikan, jadi Mia buru-buru mengambil tali dan sepotong logam untuk mencoba memancing. Namun, seberapapun dia mencoba, dia tidak bisa menangkap ikan satupun. Setelah menyerah, tiba-tiba dia melihat pesawat terbang melintas dan langsung bergegas masuk. Walau sakit, dia abaikan dulu dan pakai potongan layar itu buat memantulkan sinar matahari. Tapi pesawatnya nggak lihat dan pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Mia bekerja keras untuk bertahan hidup. Dia terus mengeluarkan air dari wadah menggunakan selang, dan terus berhasil memancing dengan jaring, menyimpan banyak ikan dalam wadah plastik. Dia juga mengambil beberapa lembar kertas dari buku hariannya untuk menulis banyak catatan sos dan memasukkannya ke dalam wadah juga, yang dia lempar ke laut dengan harapan ada yang menemukannya. Suatu sore, Mia memperlihatkan semuanya kepada bayi itu, foto keluarga dan memutuskan untuk menamai anak itu Noah, sesuai nama neneknya, yang juga nama yang diinginkan Nico. Dia juga menunjukkan foto saudara perempuannya. Nanti malamnya, Mia melihat Noah mulai kedinginan.
Jadi dia menggunakan alkohol dan korek api untuk menyalakan api. Tengah malam, Mia mendengar sesuatu memukul dinding dan keluar untuk mengecek. Ternyata cuma wadah plastik. Saat itu, ponselnya berdering dan dia senang mendengar suara Nico. Tapi sayangnya dia membawa kabar buruk. Dia coba nyuri perahu, tapi ketahuan tentara dan kena tembak. Sekarang dia lagi ngumpet, tapi darahnya makin keluar pelan-pelan dan waktunya nggak banyak lagi. Nico nelpon buat pamit dan minta Mia janji bakal bertahan hidup. Jadi Mia naruh HP di samping No supaya dia bisa dengar suara Mia dan suara imutnya. Hari ke-26, Mia hampir nggak kuat lagi. Ada gambar-gambar dan curhatan yang ditempel di dinding kontainer, yang hampir penuh air. Jadi Mia sama bayinya sekarang tinggal di atasnya. Mia juga pakai kayu kotak, wadah plastik, sama tali buat nyusun rakit. Tiba-tiba, burung camar mendarat di kontainer buat ambil ikannya Mia. Dan itu bikin Mia semangat karena berarti mereka pasti udah deket daratan. Malamnya, Mia berhasil nyalain api lagi dan siapin layar buat rakitnya. Tiba-tiba dia dengar suara dari dalam kontainer dan sadar kalau kontainernya bakal tenggelam. Mia langsung nyebur. Dia masuk untuk mengumpulkan semua fotonya. Dia juga melihat ada batang sneakers di dalam wadah plastik, jadi dia nekat masuk lebih dalam untuk mengambilnya. Saat air mendorong rakit bersama Noah menjauh, kaki Mia tersangkut tali. Jadi dia berjuang melawan sambil berusaha tidak tenggelam. Dengan sepotong logam, dia berhasil memotong tali itu dan dengan cepat berenang keluar dari wadah tepat sebelum akhirnya tenggelam. Saat Mia sampai di permukaan, dia ketakutan karena tidak bisa melihat Noah. Pada saat itu, beberapa saat berlalu dan ada air yang keluar, mengenai Noah sampai dia menangis. Sekarang Mia bisa mengikuti suara itu dan bertemu lagi dengan putrinya. Keesokan paginya saat mereka mengapung, Mia membuka wadah plastik dan melemparkan beberapa ikan, berharap menarik burung-burung. Tak lama, sekelompok camar terbang di atas mereka, dan ini dilihat oleh sebuah kapal yang sedang melintas dekat situ. Mereka langsung mengarahkan kapal ke sana dan menyelamatkan rakit kecil itu, menemukan Noah di dalamnya dalam keadaan hidup dan sehat. Ada juga tali yang keluar dari rakit dan jatuh ke laut. Jadi, para pelaut mulai menarik sampai tubuh Mia keluar. Para pelaut langsung melakukan CPR tapi Mia nggak kunjung sadar. Meskipun begitu mereka nggak mau nyerah demi bayi itu. Setelah melakukan pijat jantung berulang kali, akhirnya Mia bereaksi, dan para pelaut menyerahkan bayinya ke dia sebelum memakai radio untuk minta bantuan. Butuh waktu bagi Mia untuk menyadari bahwa dia sudah aman, dan saat dia melihat ke cakrawala, dia melihat mereka mendekati Irlandia, artinya dia bisa mendapatkan kehidupan baru yang dia inginkan.